Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untungs mengundang Daehoon, seorang influencer dan chef di Korea yang telah menikahi wanita Indonesia, bahkan memutuskan untuk menjadi mualaf loh. Aku suka banget orang yang berhijab. Aku nggak pernah mikir kayak gitu, tapi tiba-tiba jatuh cinta sama orang yang berhijab. Sejak mulai pengen tahu soal Islam kan waktu itu kan. Itu kan bukan hal yang alami, bukan hal yang kayak wah wajar banget, enggak kan? Bagaimana kisah perjalanan spiritualnya? Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Kenapa aku milih agama Islam? Bukan Kristen, bukan Buddha. Walaupun aku sebenarnya punya nama Kristen juga. Awalnya kecilnya agama udah Islam atau belum? Enggak. Apa? Aku kan nggak punya, orang tua aku nggak punya agama. Oh, jadi mualaf. Mualaf. Tahun? Aku kan mualaf. Tahun kalau dapat sertifikatnya 2020. 2020. Belajar dari tahun 2019. Yang belajar serius itu 2019. Okay. Nah, kenapa? Aku bisa menjadi Muslim. Itu relate dengan yang itu sebelumnya ya. Karena di samping-samping aku banyak yang contoh yang baik. Oh. Aku siapa aja, tetangga gitu? Enggak, teman-teman Muslim. Oke. Teman-teman Muslim itu aku lagi galau, hidup aku lagi galau. Karena tadi aku bilang, karena orang Korea itu nggak punya agama, nggak ada visinya, nggak ada misinya. Jadinya kepercayaannya kepada hal-hal yang material. Sebentar, lu sempet galau waktu itu? Galau banget. Orang Korea kalau galau tuh ada musiknya nggak sih? Kenapa ya semua orang Korea kalau lagi galau itu ada musiknya gitu, kalau lagi marah? Lu gitu juga nggak sih sebenarnya? Enggak. Itu aku bukan galau gara-gara cewek ya, tapi galau gara-gara kehidupan. Galau gara gitu, Pak. Sebentar gua tanya lagi. Ini intermezzo ya. Nanti kita bahas kegalauan dulu ya. Gue tuh penasaran. Orang Korea itu, nih lupa gue tanyain tadi pas ngomongin ke drama. Orang Korea itu emang sedrama itu hidupnya? Enggak lah, kayak nggak gini, maksudnya gini. Apa sedihnya sedih banget kayak gini. Kalau nonton kayak drama nggak ada yang nggak ujungnya nangis. Harus ada nangis. Itu kayak bumbunya harus. Setiap nonton Korea itu harus ada nangis. Bahkan bini gua kalau nonton kayak drama, kalau nggak nangis dibilang kurang bagus. Bang, ini emang hidup di Indonesia seperti seperti sinetron Indosiar? Enggak juga. Enggak kan? Ya namanya drama, kita kan buat. Bukan. Kalau Indosiar itu kan bukan cuma drama, ada yang naik burung elang gede. Kan nggak cuma drama doang. Cuma Korea kan drama semua gitu. Ibaratnya kayak ada yang tiba-tiba jadi goblin, ada yang tiba-tiba pindah alam gitu kan. Sebenarnya tapi ujungnya nangis gitu. Sebenarnya kita manusia itu menciptakan hal-hal yang kita nggak bisa memuaskan di hidup aslinya. Nah, kenapa di Korea tuh banyak drama romantis? Karena hidup di Korea tidak romantis. Oh, justru kirain orang Korea tuh romantisan gitu maksudnya dikit. Tapi sebenarnya ya kalau ada beberapa poin yang menurut orang Indonesia tuh itu romantis. Itu tapi hal-hal yang wajar di Korea. Tapi ada bagian-bagian juga di Indonesia itu wajar, di Korea tuh enggak. Nah, ini kalau orang Korea itu apa ya? Kalau udah jadi suami ya, kita tuh lebih kebiasaan untuk cuci piring atau enggak jagain anak walaupun habis kerja. Itu kan hal yang wajar bagi orang Korea. Tapi sebaliknya di Korea, kalau kita habis date nih, aku nggak usah anterin pacar aku sampai rumah. Oh, di Korea gitu ya. Kalau Indonesia menurut aku orang Indonesia lebih romantis. Jemput pagi, antarin pagi, berangkat dari rumah sendiri. Jemput ceweknya, antarin ke tempat kerja, dia kerja dan cowoknya lanjut kerja. Habis itu jemput ceweknya lagi. Itu romantis banget menurut aku.
Emang begini orang emang pada begitu. Ini kayak pada begini semua nih anak-anak begini. Ya gitu kan, kalau cowok-cowok Indonesia kan gitu kan, suka jemput ceweknya. Nah gitu kan, naik Jemputnya, motor gitu kan. Udah gitu pulang diantrin, padahal dia juga udah capek gitu kan. Iya kan, itu yang lebih romantis. Kalau Korea tuh nggak ada Korea orang kayak nggak? gitu. Oh, nggak, Kalau sana. kita kalau orang Korea pacaran tuh ketemunya di tengah. Habis itu ya udah, balik masing-masing. Oh gitu. Iya. Oh enggak tiba pas balik gitu. Oke, besok kita ketemu lagi ya. Pas jalan tek nengok ke belakang. Hajiman, Naman, nggak ada. Nah justru karena kalau Korea itu lebih kayak logika lah, Nah. lebih hitung-hitungan. Jadi hubungan cowok dan cewek juga lebih ke hitung-hitungan. No, normal gitu ya maksudnya. Itu ya normal. Jadi kalau Korea itu aku beli makan nih, kalau itu saya beli kopi. Itu hal yang biasa. Bayarin cowoknya enggak? Enggak, jadi kalau aku beli makanan, cewek beli minuman. Nah, tapi kalau Korea tuh tempat makan sama kafe itu beda. Resto, kita makan di resto. Habis itu kita ke kafe. Kalau gitu, ya ceweknya bayarin kafenya. Biasanya kayak gitu. Cowoknya bayar makannya? Cowoknya bayar makannya. Jadi lebih kayak gitulah, kayak udah punya peraturan tak tertulis lah gitu ya maksudnya. Iya, peraturan kayak gitu. Jadi kita nggak bisa ketemu hal-hal yang romantis banget, yang kayak misalnya cowoknya drakor ya, cowoknya kaya banget, setiap hari dia kayak naik mobil Lamborghini, dia tuh kalau ada apa jemput gitu. Nggak ada. Makanya kita memuaskan fantasinya kita di dalam drama. Dengan mimpi-mimpinya ada di drama jadi ya. Itu karena orang yang tulis drama, bikin drama itu kepingin sampai ke dalam posisi kehidupan yang kayak gitu kan. Oh berarti mirip kayak di Jepang ya. Kenapa banyak film biru di Jepang gitu? Karena jarang ada di sana kan, katanya hubungan seks itu kecil angkanya. Tapi film pornonya banyak. Mungkin karena seperti itu ya, entertainment yang memuaskan dari entertainmentnya ya. Aduh, ini menarik ya. Jadi kalau misalnya lagi berdua ngedate, makan makanan orangnya itu nggak boleh ya di sana, boleh nggak? Kalau kita dekat boleh aja sih. Boleh ya. Okay. Boleh aja. Cuma kalau hubungan itu lebih kayak hitung lah. Hitung, pokoknya ada hitungannya lah. Ya, hitungannya lah. Ya, karena landasannya dari awal kan memang kebanyakan di sana ateis ya ibaratnya kan. Dan semuanya pasti sesuai dengan hitungan semua kan, pekerjaan juga hitungan dan semuanya ada ekonominya yang berjalan. Nah sekarang pertanyaan balik lagi, lu galaunya kenapa waktu itu? Nah di aku galaunya pacar juga? Enggak. Aku galau karena hidup aku tuh nggak jelas. Nah transparan gitu maksudnya? Nggak, kayak aku tuh banyak banget yang gagalnya. Aku di pas SMA, aku tuh termasuk pinter. Dan semuanya pada berharap aku masuk ke kuliah yang bagus. SMA di mana? SMA di Jakarta. Sekolah Korea. Sekolah Korea tapi di Jakarta. Jadi di situ aku tapi gagal. Nah dari situ hidup aku tuh banyak yang aku cari-cari yang kayak habis gagal kuliah, masuk kuliah yang tidak gagal masuk kuliah yang aku inginkan. Nah itu jadi kayak aku nggak mau. Oh jadi hidup kayak berakhir aja gitu, kayak nggak jelas. Jadi habis itu aku ngapain? Aku yang setiap hari mabuk. Waktu itu 2018. Enggak itu 2012. 2012 sampai 2012 galaunya lama banget berarti. Enggak mulainya dari situ. Jadi mulainya dari situ. Jadi aku tuh hidupnya kayak, karena di Korea kan ada standar. Kalau kamu nggak masuk di kuliah yang bagus, kamu tuh orangnya nggak orang untuk hidup gitu kan ya? Ya kayak kamu tuh kalau gagal, kamu tuh orang nggak. Ya orang gagal gitu. Orang gagal seumur hidup. Orang tua gimana waktu itu? Emang begitu ekspektasinya, kepengennya masuk kampus yang bagus? Ya orang tua aku tuh juga pengen lah masuk ke kampus bagus, tapi aku gagal kan. Nah mulai dari situ aku tuh hidupnya kayak kurang. Gak ada tujuan gitu ya? Gak ada tujuan. Jadi habis itu aku ke militer. Di militer aku malah perpanjang. Jadi aku benar-benar kerja di militer selama setahun. Di Korea apa di sini? Di Korea. Di situ
udah habis lulus SMA itu aku cari mimpinya aku. Aku dari dulu pengen jadi koki, tapi orang tuanya dulu koki, jadi dia nggak setuju. Dia pernah bangkrut restorannya. Bokapnya. Jadi dia tuh nggak mau aku jadi koki. Nggak mau punya masalah yang sama gitu ya. Nah jadi aku kan masuknya kuliahnya jurusan bisnis, tapi itu bukan mimpi aku, itu mimpi orang tua. Nah habis itu aku bilang, aku coba pengen deh kerja di dunia F&B. Aku benar-benar berusaha banget. Dari nol, aku nggak ada fondasi kan. Kuliahnya juga bisnis bukan masak. Jadi aku masuk ke dishwasher. Dan suatu hari aku benar-benar kerja keras banget. Sehari kerja 12 jam. Hari libur aja kalau ada yang butuh bantuan aku masuk. Dan berhasil dalam 2 tahun. Di restoran? Itu cepat banget, termasuk cepat banget di restoran. Dari dishwasher sampai jadi sous chef. Dan entar lagi bisa manage 1 cabang. Dan 1 tahun lagi ada rencana untuk bukan 1 cabang lagi. Kamu di situ jadi chef ya. Nah kita udah deal-dealan. Nah aku senang banget kan. Tapi aku cedera. Cedera apa? Nggak bisa masak. Jadi cedera pergelangan. Tiba-tiba aku mikir, aku dari hidup gak jelas, hidup gak ada visinya, aku baru cari mimpinya aku, tiba-tiba apa? Tiba-tiba gagal lagi nih. Itu tahun berapa? Itu tahun 2019. Tahun 2019 tengah. Jadi di situ aku tuh kayak, aku bener-bener depresi. Depresi banget. Jadi kayak nggak mau apa-apa. Karena kenapa ya hidup aku tuh kalau mau gagal terus gitu ya. Mau jadi aku udah berusaha. Mau jadi tiba-tiba nggak bisa nih. Tiba-tiba gagal. Nah jadi aku tuh kayak galau banget hidupnya. Apa harus ngapain ya? Aku tangannya kata dokter sekarang sih lumayan tapi masih tremor juga. Ini masih tremor. Sama di sininya aku nggak bisa. Sakit apa? Di sini ada pergelangannya. Di pergelangannya kan harusnya ada kayak kita kan ada kayak net ya apa yang pergelangan kayak gini kan, dia ada tulang, ada pergelangan kan. Pergelangan aku ada bolong-bolongnya banyak. Jadi kalau aku kerja kayak angkat-angkat yang berat apa kerjanya terlalu lama, di sininya isi apa airnya. Sama di sininya bengkak. Di sininya bengkak sama kalau gitu nggak bisa gerak kayak gini. Kalau gini pun sakit banget. Kalau gitu aku harus. Pernah kecelakaan kali? Enggak karena kerja terlalu keras. Kalau Korea ini kenapa nih, di Indonesia tuh ya bisa bingung. Kalau Korea resto aku jual 30 juta per hari, 30 juta rupiah per hari. Tapi kokinya berapa? Kalau di Indonesia per hari jual 30 juta. Nah kalau gitu minimal kokinya 10. Ya. Kalau di restoran aku kokinya 4 koki aja udah 30 juta. 4 koki. Jadi aku sekalian bikin, aku Italian restoran ya. Aku bikin pasta. Habis itu aku siap-siap bahan-bahannya. Dan kadang-kadang aku bikin salad. Aku harus bantu bikin pizza. Dan aku harus cuci piring juga. Jadi nggak ada waktu untuk istirahat. Aku kerjanya 11 jam. 11 jam dan istirahatnya sejam doang. Rokok aja nggak pernah aku. Pas kerja aku kan rokok, orangnya rokok. Tapi selain yang 1 jam untuk makan, aku nggak pernah keluar dari dapur. Itu alasan aku bisa cepat naik jabatnya dari dishwasher. Tapi gara-gara itu akhirnya badan aku nggak bisa nahan. Sehari tidurnya cuma 6 jam doang. 5-6 jam doang. Badannya nggak ada waktu untuk recovery. Tapi setiap hari angkat paling banyak. Kerja paling banyak tuh kan di dapur kan aku. Karena aku mau naik jabat. Nah, akhirnya gimana cara recovery dari apa namanya dropnya kemarin itu? Siapa yang ngebantu teman-temannya? Teman-teman tuh kayak kasih tahu cara pemikiran soal seperti orang Muslim.
Nah kayak nggak apa-apa. Itu kan kalau kita sakit kita bilang apa? Kalau Muslim bilang apa? Syafakallah. Ah itu selain itu biasanya alhamdulillah juga kan. Cara bersyukur. Mereka kasih tahu cara bersyukur. Apa yang aku punya. Selain aku sakit, aku tuh banyak banget yang punya. Jadi ya kita ada 2 tangan, 2 kaki aja kita harus bersyukur. Kita bisa nafas aja bersyukur. Jadi dia tuh kasih tahu kayak gak usah kamu terlalu depresi. Pasti Allah kasih ujian. Tapi bukan untuk nyusahin kamu. Biar kamu jadi orang yang lebih baik. Nah di situ aku belajar dari orang-orang samping aku kan. Jadi aku mungkin di dalam hati aku tuh masih ada stereotip soal Islam juga ya. Walaupun aku besar di Indonesia pun pasti ada lah. Cuma gara-gara itu aku mulai belajar Al-Quran. Aku baca doang. Baca terjemahannya gitu ya. Kenapa ya? Ini haramnya? Kenapa ya? Kenapa orang Islam harus ini ya? Nah ini aku tuh awalnya mulai pengen tahu doang. Tapi kalau makin belajar, makin masuk akal dan masuk di dalam hati aku. Nah itu paling utamanya tuh bersyukur. Kita tuh harus bersyukur. Itu apa adanya. Sampai di poin mana akhirnya oke, saya masuk Islam? Itu juga seru. Habis itu aku jatuh cinta sama bini aku. Itu ketemu di mana? Aku goda dia di Instagram. Cuma gini, okay. Tapi ini seru ya. Kalau biasanya aku nggak pernah jatuh cinta dengan orang yang berjilbab. Ini baru pertama kali. Kan dari kecil kan aku sering lihat orang yang berjilbab. Tapi ketika aku punya niatnya, aku tiba-tiba jatuh cinta sama orang yang berjilbab. Jadi pas lagi belajar Islam, kemudian ketika lagi buka Instagram, pandangan mengenai Islam. Nah ini hijab bukan beda. Sebenarnya awalnya bukan Instagram. Apa? Nah ini aku scroll TikTok kan. Oh TikTok gitu. Nah aku kayak masih itu doang, masih kayak suka nanya kan teman-teman kenapa gini ya. Kalau kenapa di Islam nggak boleh minum alkohol ya. Nah kayak gitu doang. Awalnya kan nanya doang kan. Di situ aku scroll TikTok, ada yang cewek idaman banget. Di mata aku cantik banget. Dan aku tuh follow dia. Istri. Dia follow dia. Dan karena follow TikTok, ya Instagramnya juga aku follow. Bukan yang aku langsung godain, enggak. Follow dulu. Untuk beberapa bulan gitulah. Untuk beberapa bulan aku diam aja, lihat-lihat aja karena cewek idaman nih. Itu kan. Dan habis itu ya aku suatu hari aku orangnya agak pemalu. Tapi aku hari itu tiba-tiba aku berani. Jadi aku chat dia gitu. Nah, coba aja gitu ya. Ya, coba aja deh gitu. Aku kayak aku nggak berharap balasannya dari dia. Aku tuh kayak dia habis live. Jadi aku jawabnya kayak sering-sering live ya, karena kayak orang yang fans gitu kan sering kita itu kan. Kita live gitu, kalau kita juga kan bilang kan orang-orang kan DM ke kita kan. Sering-sering live ya gitu doang. Tapi dibales. Dan di sini aku belajar apa? Jodoh itu ada. Jodoh itu ada emang. Emang jodoh itu ada. Dan hidup aku tuh berubah saat aku memulai mikir, memulai kumpul niat untuk menjadi mualaf. Kalau pas aku udah kayak ada niat, bukain jalannya buat aku. Makin dipermudah gitu ya. Makin bermudah. Bukan itu doang, kayak jodohin dengan orang yang berjilbab juga kan salah satunya. Kan aku seumur itu nggak pernah berasa, aku nggak pernah kayak aku suka banget orang yang berhijab. Aku nggak pernah mikir kayak gitu, tapi tiba-tiba jatuh cinta sama orang yang berhijab. Sejak mulai pengen tahu soal Islam kan waktu itu kan. Itu kan bukan hal yang alami, bukan hal yang kayak wah
wajar banget enggak kan? Iya. Mungkin gini ya, apa karena mungkin algoritma kemudian pada saat lu lagi mulai itu mau belajar Islam, algoritma juga dibawa ke arah itu dan kemudian tiba-tiba referensinya keluar itu istri salah satunya kan. Ya benar juga sih karena aku kan pasti cari kan. Aku kan bisa bahasa Indonesia juga. Jadi kan aku cari kenapa alasan contoh alasan babi itu haram. Nah kan aku kan cari kayak gitu-gitu kan. Jadi mungkin algoritma juga ngebawa untuk kayak gitu juga. Akhirnya nikah sama si tahun 2020. 2020. Wah pas pandemi dia nikah nih orang. Tahu aja kalau di rumah nggak kemana-mana gitu ya, makanya buru-buru nikah. Mualaf tahun 2020 juga. 2020 juga. Karena mualaf itu harus dapat sertifikat kan. Jadi sertifikatnya dapat tahun 2020 awal. Gitu. Tahun 2020 awal. Berarti sekarang udah menikah sama istri 4 tahun. Ya. 4 tahun berarti ya? Oh bentar. Kan 2020 kan? 2020 kan? Iya 2020 Berarti udah nikah sama istri 4 tahun berarti kan? 4 tahun. 4 tahun gitu. Anak berapa? Anak 3. Berarti emang fuckboy juga. Jadi gini, ceritanya gini. Cepet banget 4 tahun. Ini ya tahun 2000. Anak pertama aku 2021. Berarti tapi per anak cuma jaraknya deket dong. Tapi kita tuh ya ini terlalu sehat. Aku tuh terlalu sehat. Jadi baru nikah, baru punya anak. Habis lahiran, haid pertama, punya anak lagi. Jadi anak pertama umur berapa? Anak pertama, anak pertama kan kelahiran tahun 2021. Anak kedua? Januari. Anak kedua itu tahun 2022 Februari. Cuma beda setahun sebulan. Setahun sebulan. Buru-buru amat sih. Ya ini benar berarti. Berarti dia menjawab sendiri ya. Berarti emang fuckboy juga. Tapi itu kan kayak resmi. Tapi legal ya, legal. Anak ketiga baru kemarin 2 minggu sebelumnya. Jadi, ini agak berjarak sedikit. 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Guys yang nikah lama aja ya gitu ya. Gue sendiri aja sekarang udah 19 tahun, anak 3 nih. Kan jaraknya kelihatan nih kan. Dia 4 tahun, anak 3. Jadi ibaratnya guys, ini subur banget nih. Berarti gak boleh tukeran sendal nih. Bahaya, ntar anak 4 lah ya. Perencana mau punya anak berapa? Aku rencananya sebenarnya 3 udah cukup sih. Udah cukup 3 gitu ya. Oh bentar, aku nikahnya tahun 2002. Masih ngitung 2020 kan 2024. Iya 1, 2. Mau nambah anak lagi nggak gitu kan? 2024 pas 4 tahun, anak 3 jarak setahun kan, bener kan? Aku kayaknya nikahnya tahun 2021 deh kayaknya. 2020 2021 nih. 2020. Aku bentar ya, aku tuh kadang-kadang ya ini nggak sih? Kalian juga gitu nggak sih? Kalau nggak gini, besok kita undang deh sama istrinya, biar gua sama Mimi nanti akan nanya-nanya. Iya, anak pertama aku tahun 2021. Anak pertama kan? Enggak, anak pertama tahun 2022 Januari. Anak kedua 2023. Aku udah 3 tahun nikah, tapi 3 tahun 3 anak. Bisa nggak? Oh 3 tahun 3 anak? Iya. Ini lebih cepat lagi. Karena gini, aku kan nikahnya April. Nikahnya April kan? Langsung dapat anak. Saat itu juga, jadi banyak yang nggak percaya juga. Kan anaknya lahir Januari. Januari 2021. 2022. Kita nikahnya 2021 kan. Aku datangnya 19 akhir. Aku tinggal 10 bulan pas cocok ke situ 36 minggu. Ya benar, maksudnya memang jarak dari berarti memang enggak ada kosong dari nikah. Ya, makanya tuh herannya gitu, aku enggak pernah selama 3 tahun nikah ya. Istri aku selalu hamil. Bang coba bayangin. Ya emang ya enggak mungkin lu yang hamil. Pasti yang hamil dia istri lu. Enggak. Istri aku selalu hamil. Jadi kayak jadi selama lu nikah lu nggak pernah nemuin istri lu nggak lagi hamil, selalu hamil. Makanya. Ya ampun, emang nih bener kan? Fuckboy juga emang nikahnya dia. Jadi 3 tahun nikah, udah punya 3 anak, berarti seumur hidupnya pernikahan dia isinya istri hamil terus, ya kan? Hamil dulu nih.
Kita kalau nggak salah kita pernah undang dia nih kalau nggak salah, nggak tahu tahun berapa 2022 2023 waktu itu kalau nggak salah lagi mendekati kelahiran apa kalau nggak salah lagi belum bisa karena lagi mau lahiran. Ternyata benar atau pokoknya lagi urusannya lahiran apa begitu, kehamilan apa. Ya mungkin itu ya karena ya ngejar setoran banget dia kayak ngejar dia. Tapi sekarang ini kita udah dapat informasi yang mungkin kemarin-kemarin salah kaprah mengenai saudara-saudara kita yang ada di Korea gitu ya. Banyak juga teman-teman kita yang dari Korea. Waktu itu juga kita pernah ada Ayana kalau nggak salah di Jerapes waktu ya. Maksudnya bahwa perkembangan Islam di Korea juga sebenarnya lagi growing. Tapi memang kita baru dengar juga bahwa ternyata masih banyak stereotip yang baru kita dengar saat ini. Dan juga bahwa image yang kemarin beredar itu nggak semuanya benar. Bahwa nggak bisa kita stereotip orang Korea dan juga cewek K-pop Indonesia tuh seperti apa tuh nggak bisa gitu. Karena juga langsung berarti kan Daeyeon ini udah berapa tahun berarti sini? 10 di Indonesia. Tahun. 11 tahun berarti ya? Di Indonesia? Enggak lah, aku udah kalau hitung tinggalnya aja ya, tinggalnya aja kan 15 tahun. Kalau hitung tahun pertama kan pertama kali datang kan 2003. Tapi tinggal di Indonesia itu 15 tahun. Jadi aku kan umurnya 30. Setengah hidupnya tinggal di Indonesia, setengahnya di Korea. Dan ini aku sampaikannya ini sebenarnya. Aku tuh agak sedih. Kenapa? Karena banyak yang berantem dengan masalah Korea. Aku sebagai orang Korea yang besar di Indonesia. Kalau aku lihat berita, kalau di Korea ada berita yang jelekin Indonesia tuh aku sedih. Kalau di Korea ada berita yang jelekin Korea tuh sedih juga. Tapi kadang-kadang aku sekarang berasanya orang-orang terlalu maunya mikirnya hitam atau putih. Iya, nggak di ranah abu-abunya nggak dilihat. Orang Korea nggak suka Islam, berarti orang Korea itu rasis. Enggak juga, kita tuh harus sabar juga. Semua itu butuh proses. Seperti tadi aku bilang, kita nggak bisa kenyang dengan suapan pertama. Tapi orang-orang tuh pengen langsung, atau B, pengen instan aja langsung ya. Semuanya langsung iya atau enggak gitu doang kan? Iya atau enggak gitu. Dan ya kalau kita kan orang-orang suka K-pop itu juga ya bukan hal yang malu. Emang kenapa kalau suka K-pop itu banyak yang hina gitu. Ya, bukan aib juga gitu ya. Bukan aib juga ya kan selera itu masing-masing. Mereka yang mau fans sama siapapun kita kan nggak ada hak untuk milih kamu karena kamu ini kamu orang Indonesia, kamu harusnya suka orang Indonesia titik. Itu kan enggak juga. Ada niatan nggak mau nyanyi juga? Hah? Ada niatan nyanyi juga nggak? Aku suka nyanyi. Tapi aku enggak. Ya. Cuma apa ya? Kan kadang-kadang bikin aku sedih dan itu orang-orang terlalu arahkan untuk berantem gitu. Tapi kalau kita berantem nanti kita saling benci. Kalau kita benci Korea, kita hina di internet. Ada kasus di kemarin tuh Indosarang tuh. Indosarang itu ada forum yang kecil. Jadi ada isi orang Korea yang tinggal di Indonesia tapi yang rasis. Jadi mereka tuh hina-hina orang Indonesia. Oh ya? Jadi gara-gara itu panas lagi tapi tiba-tiba ya di podcast lain tuh itu bikin tambah gitu. Nah, tambah runcing gitu kayaknya. Tapi ya secara jujurnya forum itu bukan forum mayoritas. Itu isian orangnya kayak paling 200-300 orang lah. Padahal di Indonesia tuh ada 170.000 orang Korea. Oh gitu? 170.000 warga Korea tinggal di Indonesia. Banyak banget emang. Banyak ya? Banyak, lumayan. Kenal banyak. semua gak tuh? Enggak lah. Tapi semua yang ada di sosmed kenal tapi? Semua yang enggak juga sih. Juga. Yang kemarin ada di podcast itu kenal juga? Enggak juga? Enggak. Oh. Tapi kenapa aku aja enggak kenal ya? Tapi kenapa generalisasi semua gitu? Nah, apa ya kayak sedih lah. Kayak stereotip. Aku kan gitu. Karena mungkin aku lebih berat untuk aku karena aku cinta Indonesia juga, tapi cinta Korea juga. Iya, karena memang ini kan suami Korea, istri Indonesia, sesuatu yang maksudnya dengan sedikit persamaan aja bisa
bersatu, bisa barengan gitu ya. Ini juga sebenarnya bisa menjadi pembelajaran buat kita teman-teman semuanya. Yang sedikit persamaan aja bisa nyambung, apalagi kita mungkin ya ketika sering berantem kanan kiri sama teman sendiri, beda sedikit keyakinan berantem, banyak persamaan sedikit perbedaan malah berantem. Ini kan jadi contoh juga bagaimana mereka walaupun banyak perbedaan tapi bisa membina rumah tangga langgeng sampai sekarang gitu kan. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah kebaikan guys ya, bahwa Korea, Indonesia ini satu negara yang tumbuh bareng dari kemerdekaan yang hampir sama gitu ya, dengan budaya yang berbeda gitu, dan sama-sama saling membutuhkan. Udah pasti banyak entertainment Korea yang diproduksi konsumennya juga orang Indonesia gitu kan. Sebenarnya secara ekonomi saling bantu lah. Gara-gara banyak masyarakat Indonesia suka Korea, jadinya banyak perusahaan yang masuk di Indonesia. Kayak misalnya Hyundai kan sekarang ada pabriknya di Indo. Kalau itu pekerjaannya tambah. Ya benar. Dan pemain-pemain Korea juga banyak yang ngomong bahasa Indonesia sekarang. Lee Min Ho aja ngomong bahasa Indonesia. Iklannya di Indonesia. Misalnya kayak gitu kan. Banyak hal positif yang bisa dijalankan. Jangan kita tajemin yang perbedaannya. Ini salah satu mungkin ya awal obrolan kita sama Daehun, dan sepertinya kita akan undang pasangan nih kayaknya nih suatu saat nanti ya dengan istrinya. Seperti apa sih susahnya hidup dengan orang Korea, kita perlu tahu juga nih. Ada mungkin beberapa kata buat istri atau siapa? I love you. Love you aja. Sarange. Makasih ya bro untuk datang sini. Makasih. Ini gua nggak nyangka lu ngobrolnya tuh udah Indonesia banget. Maksudnya gue pikir gue akan ada lost in translation di setengah gitu ya. Kan, enak kan? Iya, udah mulai. Nah, orang-orang tuh jarang ajak aku podcast karena takut nggak bisa nggak nyambung, tapi nyambung kok. Ternyata ya benar. Ya luar biasa. Ini berarti untuk teman-teman yang lain mau mengundang beliau silahkan, karena ternyata ini udah Indonesia banget nih ya, karena udah punya 3 orang Indonesia dari benihnya dia. Sampai ketemu teman-teman semuanya di Cerita Auto. Makasih Daehun untuk pencerahan kepada kita, dan mudah-mudahan semua yang suka Korea dan juga yang menyukai apapun jenis dari negara mana aja bisa saling akur, nggak perlu saling membenci ya. Sampai ketemu lagi. Jika dirasa ini bermanfaat, monggo silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.